Gini dengan ya biasa lah ngeledek ya, mahasiswa tuh dikasih tahu juga ya kayak gitu aja. Jadi kayak malah Mbak Linda nanti tegur lagi ya. Loh, gimana sebenarnya? Iyalah, kalau SKK-nya Mbak Linda masih mau ditegur terus. Oke, selamat sore Mas. Oh ya, sore. Ini biasanya kita tag malam-malam, sekarang sore ya Mas? Iya. Lagi bangun ini saya. Mungkin kan ada yang belum kenal nih, mungkin kenalan dulu lah Mas Kocok ini. Ya, saya Kocok dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Antropologi Budaya, Mas. Antropologi budaya ya? Iya, Mas. Nah Mas Kocok ini tuh salah satu sesepuh di Klaster Sosum ya Mas Kocok. Ini kok teman-teman main ke Bonbin tuh pasti nggak asing lah sama mukanya Mas Kocok yang nyentrik ini dengan aki-akinya ini. Oh iya. Oke Mas Kocok mau tanya nih. Iya. Menurut Mas Kocok tuh mahasiswa UGM harusnya gimana sih? Oh, mahasiswa UGM ya? Ya harusnya ya kayak saya ini, Mas. Oh gimana Mas? Coba dijelaskan. Santai, slow menikmati keberadaan masyarakat, dianalisa. Jangan tinggi-tinggi lah, namanya UGM itu kan harus beda sama yang lain. Kalau menurut saya orang itu kalau kuliah itu terutama di UGM itu jangan pengen cita-cita yang tinggi-tinggi banget lah. Oh kenapa Mas? Kalau jatuh sakit. Mas. Saya habis putus soalnya. Malah curhat loh Mas Kocok. I've broken up with girls, you know, some guys. Kalau orang biasanya kan kuliah karena pingin punya ijazah buat kerja. Kalau saya mah berpikiran lain ya Mas. Oh gimana tuh Mas Kocok? Saya mah mikirin khusus untuk UGM ya harusnya kuliah itu karena pingin cari pengalaman, cari ilmunya. Karena kalau misalnya kita pengen bisa masak, ya belajar masak. Kalau kita pengen tahu cara berkomunikasi kan sama makhluk gaib apa sama mantan itu ya dikomunikasi. Mau punya hubungan internasional gitu pengen ngobrol sama bule, ya HI. Nah, pengen bisa menghukum orang, pecut-pecut orang, BDSM, itu hukum. FIB? Pingin nganggur, FIB, nah gitu loh. Makanya kayak saya aja. Yang ngomong Mas Kocok ya netizen tolong diperhatikan, bukan dari departemen gaji ini Mas Kocok ya. Oh iya, nganggur tapi duit ngalir. Oh siap. Gitu loh Ngangguran maksudnya. ini ya. Slow. Suge. Ya kalau gitu makasih Mas Kocok, boleh saliman dulu. Oh Dadah dulu Mas kamera. Jangan lupa teman-teman ditunggu Game Roll Part 3 ya. Nah halo, sekarang aku lagi sama siapa? Sama Suryo, Oke, Suryo dari Fakultas teknik, Angkatan? angkatan 2015. Nah, 2015, sama kita ya. Nah aku pengen tahu nih Mas Suryo kan setelah kita lihat-lihat kan menang lomba Arjuna ya kan? Iya. Buat tim Arjuna, nah itu bisa diceritain nggak? Kebetulan saya tergabung di Arjuna. Arjuna itu tim mobil listrik UGM. Tim mobil listrik Jadi, UGM, iya. kita lomba. Awalnya kita lomba nasional, itu namanya KMLI, Kontes Mobil Listrik Indonesia, Iya. di Bandung. Yang kedua? Akhirnya kita mengupgradekan diri, Wih, beratkan diri ke internasional mulai tahun 2017. Itu kita kompetisi di Jepang, namanya Di Jepang? Formula Student Jepang. Formula Ya. Student Jepang. Yang- Nah terus pengen tahu nih dari sudut pandangnya Mas Suryo sebagai orang yang berprestasi. Anjir, enggak. Ya kan ikut lomba. Nah kita pengen tahu nih, menurut kamu mahasiswa UGM itu seharusnya seperti apa? Ya mahasiswa UGM tuh yang terpenting ya bermanfaat sama orang lain, ya bermanfaat sama orang lain. Jadi menurut saya tuh kemauan orang lain kan beda-beda tuh. Yang penting selama itu positif, nggak merugikan orang lain ya lakuin aja gitu. Ada orang yang suka seneng organisasi, ada yang pengen nilainya bagus kayak gitu atau study oriented atau apalah kayak gitu, ada yang ikut lomba-lomba terus kayak gitu ya nggak apa-apa, yang penting itu kan semua hal yang positif gitu. Jadi lakuin aja gitu, jangan ada patokan yang harus study oriented harus UPK, harus yang apa? ya, Itu kebebasan masing-masing. kebebasan Yang penting masing-masing, bermanfaat yang penting ya. bermanfaat, positif gitu. Terus yang terakhir nih sedikit aja sih. Kira-kira apa sih tipsnya biar bisa masuk Arjuna? Tipsnya kalau pengen gampang masuk teknik mesin. Berarti saya tidak boleh. Peluangnya banyak. Karena peluangnya, karena itu bidangnya di teknik mesin kan. Terus jangan
takut mengambil takut mengambil kesempatan, mengambil peluang. Oke. Ketika ada peluang ya coba aja gitu. Hasil belakangan. Mas Suryo saja bisa, masa Anda tidak bisa? Nah, itu. Ini kayak gini banget ya. Oke, segitu aja Mas Suryo, makasih banget untuk gininya. Sekarang aku lagi sama siapa? Sama Mbak Linda Mbak Linda dari dari SKK Visipol UGM. SKK Visipol teman-teman, ini Mbak Linda, SKK Visipol kita. Wih, kita ya. Ya kan punya kita. Oke, punya Iya, punya bersama. Oke. Nah, terus Mbak Linda SKK kan ya? Dari sejak kapan kalau boleh tahu? sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Berarti kita sepantaran ya? Sepantaran kita seumuran, Bro. Oh iya, seumuran loh. Jadi kamu nggak usah manggil Mbak sih sebenarnya. Iya, Lin. Iya udah, oke. Lin, aduh agak awkward ya. Pengen tahu nih, mahasiswa UGM tuh seharusnya seperti apa sih? Kalau boleh yang lingkup Visipol juga deh. Karena kan Mbak Linda ini kan seorang SKK Visipol. Oke, Gimana mungkin sih? ke peraturan ini ya. Rokok ya. Jadi kayak rokok. Oh, rokok. Kenapa berrokok? di Visipol itu banyak mahasiswa yang merokok tidak pada tempatnya. Oh, jadi memang ada aturan Susah, iya kan. Jadi kalau di sini contohnya di Selbar ya, Iya, di Selbar. sini nih, ini bebas asap rokok, bebas merokok dan tidak boleh ada mahasiswa yang merokok di mahasiswa yang sini. merokok, Ya, oke. karena Nah, yang terus? pertama nanti putung rokok itu Dibuang sembarangan. dibuang sembarangan, dan yang kedua di kantin nih. Di kantin nggak boleh? Nggak boleh dong, ada tempatnya sendiri nih di kantin itu kan lantai 1, lantai 2 ya. Di lantai 1 itu udah ada tulisannya nggak boleh ngerokok nih. Oh, nggak boleh ngerokok. Tapi saya memergoki beberapa mahasiswa yang di lantai 1 itu ngerokok. Oh, terus Mbak Harusnya tegur? Iya Kan Mbak tegur, dong, terus iya. gimana? Jadi mereka tuh gimana ya, dengan santainya, kenapa Mbak? Loh, itu kan udah ada tulisannya ya? Udah ada tulisannya, pinter dong, masih harusnya Iya, pinter iya. dong Visipol kan? I believe you owe me $2. $2? Your guarantee. Di situ ada tulisannya dilarang merokok di lantai 1. Iya. Diarahin udah disediain tempat nih di lantai 2 atau di San Siro. Tapi masih aja. Masih aja, nggak tahu nih yang salah mahasiswanya atau emang ngeyel ya. Atau Mungkin emang ngeyel. Visipol itu kampus ngeyel kayak. Jadi Visipol kampus ngeyel teman-teman tuh, kata Mbak Linda. Oke, Iya. ternyata emang ada apa lagi selain rokok? Hanya rokok doang? Fasilitas kayak, Oh, fasilitas. ada apa lagi emang fasilitas? Kenapa? Kok masalah mulu kayak Visipol? salah anaknya ngeyel itu tadi Iya, udah, kan. kenapa fasilitasnya? Jadi semisal ini loh apa? Apa? Kursi di San Kursi, Siro. iya. Mereka itu duduknya kayak yang di bawah, di atas dong. Ah, Itu kan bikin Jongkok patah. di atas gitu? Iya. Kamu pernah nih, jangan-jangan pernah nih. dulu pernah sih Mas Maba, iya. Kayaknya Bener. gitu ya? Emang cepet ngerusak juga Iya, sih cepet soalnya. rusak. Jadi Bener. kan itu jadi rentan sekali kan. Jadi dia nanti ke bawah, jadi nggak bagus lagi, dipandang juga nggak enak kan. Oh, emang Mbak Linda pernah negur juga nggak? Pernah beberapa kali aku negur Mas. Terus Kayak mereka mereka ngeyel dengan juga? gini, dengan ya biasa lah ngeledek ya, mahasiswa tuh dikasih tahu juga ya kayak gitu aja. Jadi kayak malah Mbak Linda nanti tegur lagi ya. Loh, gimana sebenarnya? Iyalah, kalau SKK-nya Mbak Linda masnya mau ditegur terus. Enggak, Mas. Mau ditegur nih? Rokok aja. Iya, udah enggak. Oke, gitu terus ada lagi nggak kira-kira? Pesannya apa nih? Pesannya ya Yang ini penting. sih, Jaga lingkungannya jaga Visipol, taati jadi peraturan. taati peraturan. Jadi kan harus pinter menggunakan fasilitasnya. Terus habis itu jadi kan lebih pinternya baca juga dong. Ya kan Visipol Ya, udah kan nantikin, orang kita ada kelas internasional, masa baca yang dilarang merokok nggak bisa kan, kayak gitu. saya sudah sadar. Dia sadar karena sudah semester tua. Oh iya. Begitu ya. Oke, kita masih Mbak Linda dari ke kamera yang putih. Ini Linda ya, nggak? Ya, oke, Gander. Oke, makasih Linda dari kameranya. Oke, selamat siang Mas. Yang Mungkin boleh kenalan dulu dengan Mas siapa ini? ya, saya Lido dari D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil Vokasi angkatan 2014. Mas Lido ya dari SP 2014. Mas Lido mau tanya nih, kan buat teman-teman yang belum tahu Mas Lido ini kan dia dulu ketua di bukan ketua sih, apa ya sini? Ya penggedenya Forkom di Forkom GM di Gelanggang. Siap. Dan juga pernah jadi ketua di UKM bola ya? UKM bola. Nah, kan berarti udah ketemu banyak orang tuh Mas Lido ini. Kita dari Departemen Gaji mau tanya Mas, kira-kira menurut Mas Lido mahasiswa UGM itu harusnya kayak gimana sih? Berdasarkan pengalaman Mas Lido aja sih. Mungkin kalau dari saya pribadi istilahnya sedikit mewajibkan mahasiswa baru itu istilahnya untuk aktif berkegiatan di unit kegiatan mahasiswa. Kan di UGM ada unit kegiatan mahasiswa. Terus jumlah UKM di UGM pun ada 52 UKM.
Mungkin di situ mahasiswa baru akan mengetahui kan ada juga namanya Gelanggang Expo, Iya, Gelanggang Expo, ada PPSMB. Mungkin sebelumnya kan udah mengetahui apa aja sih UKM di UGM. Mungkin dari situ mahasiswa masuk bergabung sesuai minat bakatnya lalu dikembangkan. Mungkin dari situ kan bisa membanggakan nama UGM di kancah nasional maupun internasional. Terus juga di UGM kan ada komunitas ya, mungkin itu yang lebih banyak persebarannya juga dibandingkan UKM. Mungkin di fakultas ada di jurusan pun mempunyai komunitas masing-masing. Mungkin lebih aktif di situ. Lebih bagus kalau bisa membagi waktunya, akan lebih baik lagi mending memfokuskan salah satu aja untuk fokus di UKM atau fokus di komunitas. Nah, nanti kan kurang lebih juga sama output atau hasilnya, yaitu untuk UGM juga, karena di sini juga kan dibatasi ya, tahun-tahun sekarang udah dibatasi 5 tahun kuliah yang dimana istilahnya kan dari misal terlalu padat nanti malah Ganggu kuliahnya kuliah studinya ya, kewajiban keteteran. Contohnya ya Kita. Nih, itu. Korban-korban organisasi teman-teman. Ya, Oke, mungkin kurang lebih itu. Kurang lebih gitu. Berarti intinya kok dari Mas Dido ya anak UGM itu harusnya berkegiatan, Ya, baik di benar. komunitas UKM atau apapun yang penting berkegiatan, tapi Berkegiatan. tidak melupakan studinya. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Dido atas waktunya. Oke, selamat pagi Mbak. Halo, selamat pagi. Ya, mungkin boleh kenalan dulu dengan teman-teman. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tirta Meriska Lubis dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Angkatan 2016. Oke, kita dengan Mbak Tirta nih pagi ini. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu Mbak Tirta itu siapa? Mbak Tirta ini adalah Mapres 1 UGM. Jadi mahasiswa Mapres itu mahasiswa berprestasi teman-teman. Jadi ini berbanding terbalik sama Departemen Gaji gitu. Nah Mbak Tirta, kita dari Departemen Gaji boleh lah ya tanya-tanya. Oke. Kita mau tanya nih Mbak, kan Mbak Tirta sebagai Mapres ya. Kita pengen tanya, menurut Mbak Tirta itu mahasiswa UGM seharusnya kayak gimana sih? Yang pertama, pendidikan. Teman-teman harus fokus di akademik. Teman-teman belajar yang rajin sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman. Lalu teman-teman harus patuh dan hormat kepada tenaga pendidik karena itu kunci keberkahan ilmu. Ya, keberkahan ilmu. Jadi jangan pernah lupakan untuk selalu memanusiakan manusia. Wah, mantap kali Mbak Tirta. Oke. Terus yang kedua, penelitian. Untuk upgrade keilmuan teman-teman harus melakukan riset. Seperti saya di Departemen Teknik Elektro dan Informatika yang fokus kepada teknologi, maka saya harus mampu menciptakan inovasi-inovasi berbasis teknologi. Yang itu harus implementasi di masyarakat sehingga itu konkret, Mas. Konkret lah Ya, bentuknya. konkret. Terus yang ketiga, kita harus ingat kalau kita dari umat, maka kita harus kembali pada umat. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus berkontribusi nyata kepada masyarakat. Mantap, abdian. Mbak Tirta, aku mau tanya lagi boleh ya? Nah, kan Mbak Tirta udah jadi Mapres nih, pokoknya udah gokil lah pokoknya. Nah, ada nggak sih Mbak Tirta mungkin masukan atau saran atau pesan buat teman-teman yang ingin jadi Mapres juga ya? Baik yang udah di UGM maupun yang belum masuk UGM. Jadi definisi mahasiswa berprestasi setiap individu itu berbeda-beda, Mas. Bener. Ada yang mendefinisikannya adalah dengan pencapaian-pencapaian trofi, piala dan lain sebagainya. Ada yang mendefinisikan prestasi adalah ketika dia mampu meneliti gejala-gejala di kehidupan. Lalu juga ada yang mendefinisikan prestasi itu adalah dengan segala aktivitas sosialnya, seperti itu. Mungkin juga dari Departemen Gaji mendefinisikan prestasi adalah ketika mampu membuat konten-konten yang bermanfaat untuk Indonesia. Oke. Ya, mungkin membuat konten-konten yang bermanfaat seperti ini kepada seluruh Indonesia pada umumnya dan UGM pada khususnya. Nah, berarti dari keseluruhan tadi menurut Mbak Tirta itu mahasiswa UGM harusnya yang mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi, terus mensyukuri kuliah di UGM dengan cara memaksimalkan potensi yang ada gitu, sama menyebarkan kebermanfaatan tadi ya Mbak. Oke, mantap. Ya teman-teman, buat yang kepo dengan Mbak Tirta ini punya organisasi namanya Tirta Foundation ya Mbak. Buat teman-teman yang pengen kepo dan pengen tahu, cek di sini, di bawah, di sini. Linknya ada di deskripsi, bisa dicari tahu. Jangan lupa di-follow ya. Oke. Oke Mbak Tirta, mungkin sekian aja ya Mbak. Terima kasih banyak udah mau diwawancari sama kita. Oke. Boleh dadah kamera yang warna putih?